Setiap tahun, jutaan anak muda di Indonesia lulus sekolah dan kuliah. Tapi kenyataannya, mencari pekerjaan tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak lowongan yang dibuka, tapi yang diterima hanya hitungan jari. Serta banyak sekali peraturan-peraturan ketat yang harus dibawa ketika ingin melamar pekerjaan di suatu tempat di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sih di Indonesia mencari pekerjaan itu begitu sulit? Di video ini, kita akan bahas faktornya dan juga bandingkan dengan negara lain seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Biar kita tahu apakah masalah ini hanya terjadi di Indonesia atau juga di negara maju. Di Indonesia punya tingkat pengangguran sekitar 5%. Angka ini memang terlihat kecil, tapi kalau dilihat secara khusus untuk anak muda, bisa naik 2-3 kali lipat, yaitu sekitar 13-14%. Selain itu, lebih dari setengah pekerja Indonesia ada di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja harian, hingga ojek online. Mereka bekerja, tapi tanpa kepastian gaji tetap, tunjangan, atau jaminan masa depan. Penyebab utamanya ada 3. Yang pertama, jumlah pencari kerja tumbuh lebih cepat dibanding lapangan kerja baru. Yang kedua, lulusan sekolah dan universitas sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, lapangan kerja menumpuk di kota besar, sementara daerah lain sangat-sangat tertinggal. Jadi wajar kalau banyak orang merasa mencari pekerjaan di Indonesia seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi bagaimana nih kalau dibandingkan dengan negara lain? Cina punya tingkat pengangguran total sekitar 5,4%. Mirip nih dengan Indonesia. Tapi pengangguran anak muda di kota besar bahkan lebih tinggi, sekitar 17%. Penyebabnya adalah ekonomi mereka sedang melambat saat ini. Ekspor berkurang, dan krisis properti membuat perusahaan menahan lowongan baru. Jepang justru sebaliknya. Angka pengangguran di sana sangat rendah, hanya sekitar 2,5%, dan pengangguran pemuda sekitar 4% saja. Kok bisa? Karena sistem pendidikan mereka terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Ada magang, pelatihan vokasi, bahkan sekolah yang bekerja sama dengan perusahaan. Plus, Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja karena populasi yang menua. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat punya pengangguran total sekitar 4%, relatif rendah. Tapi, untuk anak muda angkanya mencapai 11%. Banyak fresh graduate di sana sulit dapat kerja sesuai jurusan, jadi akhirnya harus terima pekerjaan kontrak atau paruh waktu. Dari sini kita bisa lihat setiap negara punya tantangan sendiri. Bedanya, Jepang bisa menekan angka pengangguran dengan sistem yang lebih sinkron antara pendidikan dan dunia kerja. Jadi bisa kita simpulkan, Indonesia menghadapi masalah mismatch atau ketidakcocokan antara pendidikan dan industri. Sedangkan Cina punya masalah perlambatan ekonomi. Amerika Serikat juga punya gap antara jurusan dan dunia kerja nyata. Sementara Jepang bisa menjadi contoh bagaimana sistem pendidikan yang kuat bisa mengurangi pengangguran. Artinya, masalah pengangguran bukan cuma tentang jumlah lowongan kerja, tapi juga tentang kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kebijakan negara. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Indonesia siap memperbaiki sistem ini? Atau kita masih akan terus mendengar keluhan seperti susah cari kerja dari generasi muda? Kalau menurut kamu, apa solusi terbaik untuk masalah saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk pembahasan menarik lainnya.